Sanggar Seni Bagaskara, ngobrol santai, Jaban Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi di acara Sanggar Seni Bagaskara, ngobrol santai, Jaban Jero. Wah, dan kali ini bareng bintang tamu yang luar biasa juga. Dan pastinya ini habis mencetak satu prestasi yang luar biasa, yaitu habis menang juara 1 lomba cipta lagu pemilu ya. Bener ya? Betul. Se-Jawa Tengah ya. Wah, ini kenalin dulu nih. Silakan Mas, kenalan Mas ya. Oke. Nama asli saya ya Desvi. Desvi. Kalau nama panggungnya, nama sosmednya Desvi El Nuno. Desvi kalau El Nuno. kalian mampir ke Instagram, ketik saja Desvi El Nuno gitu aja. Wah, ini nih. Kalau nama aslinya Desvi Anton Nugroho, itu nama sesuai identitas. Dipanggil Desvi saja nggak apa-apa. Oh iya. Atau El Nuno juga boleh. El Nuno, Monggo silakan mau nama apapun boleh saya terima, yang penting baik. Gitu aja. Kalau El Nuno itu sebenarnya maknanya apa sih? Itu dulu tuh saya gini Mas ceritanya. Waktu itu tahun berapa saya lupa lah. Saya tuh ngefans sama pemain bola. Oh iya, aku inget pas waktu Piala Eropa kayaknya 2008. 2008. Itu kan saya ngefans sama Spanyol. Timnas Spanyol. Itu ada striker yang namanya apa ya? Fernando Torres. Oh, Fernando Torres. Itu kan dipanggil kan Fernando El Nino Torres. Nah, bagus El Nino ya. Akhirnya saya pakai, wah El Nuno aja Pak ya, Desvi El Nuno. Kayaknya bagus. Akhirnya sampai sekarang keterusan Mas. Kayak itu Mas. Malah inspiratornya Fernando Torres. Wah, tapi nggak nyambung ya. Tapi itu loh, El Nuno itu memang ada maknanya itu. El Nuno itu badai apa ya? Itu PR buat El Nino itu angin itu ya Mas. Tapi yang jelas Desvi El Nuno dari dulu konsisten bermusik, sempat vakum juga ya dulu kayaknya ya. Sempat vakum beberapa kali itu. Sempat vakum 2 kali malah. 2 kali. Dan nanti kita bakal ngulik lebih ke prestasi yang baru aja didapetin. Ini nih. Juara 1. Wih, ya. Lebih ke beruntung Mas sebenarnya. Lebih ke beruntung ya. Hidup ini memang faktor luck itu menunjang sekali loh. Mau jadi presiden juga kalau nggak beruntung ya nggak jadi presiden. Ya karena ini pemilu guys. Milih nomor berapa guys? Jangan sebut ya. Gini aja lah ya. Ini mau milih nomor berapa guys ya. Dan gini Mas Desvi. Yang jelas teman-teman nih yang nonton pengen tahu, dan harapan dari Jaban Jero ini kan siapapun yang jadi bintang tamu di sini bisa menginspirasi teman-teman ya, terutama di fak mereka masing-masing. Dan kebetulan ini Mas Desvi ini memang dia di musik, dulu pernah rata-rata sih juga pemusik, dan kali ini gitaris yang juga sekarang sudah jadi hijrah. Jadi hijrah bukan cuma menjadi assalamualaikum lama ta'turun ana ganteng ente bahlul, bukan cuma begitu. Antum akhi ukti itu enggak ya. Musik pakai peci itu Mas. Bisa berhijrah. Oh iya, ini pakai belangkon ya. Kalau saya kayak gini aja pakai batik. Oh iya. Ini kayak orang bekerja di kantor. Oh iya, ini kan saya habis pekerja kantor ini. Jadi pekerja kantor. Terus sekaligus ke sini Mas. Oh iya. Jadi dimanapun bisa berkarya gitu Mas. Iya, benar sekali itu. Kalau proses perjalanan bermusik Mas Desvi sendiri nih, dulu pertama kali itu tahun berapa kalau boleh tahu? Itu kalau nggak salah ya, sejak saya SD kelas 5 itu saya sudah kenal. Tapi kan waktu itu belum coba pegang alat lah, masih dengar-dengar itu lagu kok ini bagus ya. Dilalahnya apa bahasannya Mas? Kebetulan. Ya itu dilalahnya, kok dilalah lagi sih? Nggak apa-apa ya Mas, ini maaf ya. Saya juga dilalahnya ini. Bahasanya agak ngawur nih saya. Jadi tapi paham waktu itu kan kakak saya sudah terjun dulu di dunia musik. Kakak saya Mas Afid itu. Oh, yang jadi guru di. Sekarang udah jadi orang. Jadi orang. Dulu apa? Ya orang juga manusia. Jadi waktu saya kelas 5 SD dengar musik di itu loh.
nek dulu kan masih ada itu Mas, masih zamannya tip ya, apa? Tip, Kaset ya. apa jenisnya Mas? Kaset. Kaset pita itu yang diulur-ulur tuh. Oh iya. Dulu saya punya itu Mas, punya banyak kaset dulu. Sekarang udah pada hilang kayaknya. Nah, itu ceritanya ketika kakak saya sudah pinter main gitar, saya tuh agak tertarik gitu. Kok main gitar kok enak ya? Saya liatin ketika mereka kakak saya dan teman-temannya lagi nongkrong di rumah, saya perhatikan enak ya main gitar tak. Terus ketika kakak saya lagi keluar rumah kan itu Gitar di gitarnya rumah. nganggur gitu ya, Ah. tak pegang sering. Langsung bisa Mas. Ya belum, masih saya langsung Bawaan langsung. ya, gitu lagi kayak gitu terus Mas. Lama-lama saya mengamati, oh kayak kunci kayak anak kaya ya, bentuknya kayak gini tak pegang, ih ini bener gitu. Oh, kayak gitu awalnya Mas. awalnya. Jadi, Berarti dari berawal dari memperhatikan kakak saya memang aslinya gitu. malah memperhatikan terus mempraktekkan sendiri ya, lebih Dan itu sendiri. tanpa saya tanya Mas. Oh. Jadi ketika kakak saya selesai bermain gitar dan teman-temannya pada bubar, saya gantian nyekel Jeng jeng jeng. Apa? Lagu apa dulu? belum lagu masih Oh, belum kunci lagu, latihan masih kunci tak kunci. tirukan itu loh. Oh iya. Jadi kakak saya megang kunci C, saya tak tirukan duet. Kunci Oh C. yang ini, ih kok fals ya. Oh, udah tahu fals berarti ya. Saya walaupun belum bisa main musik, udah tahu, udah bisa merasakan itu fals apa enggak tuh, udah tahu Mas. Dari kecil tuh udah. Jangan-jangan Feel-feelnya tuh udah tahu. aplikasi Cuma kan waktu tuner itu itu dari sini ya. Karena ini lulusan IT loh ya, teman-teman. Ini lulusan IT. bukan Mas, Hah? bukan. Iya. Saya dulu itu pernah sekolah IT memang, Wah, tapi sekolah IT. nggak sampai selesai. Enggak, ya perkara selesai dan tidak itu kan hanya perkara ijazah. Tapi kan nggak lulus Mas, nggak Ya, lulus. perkara lulus itu perkara ijazah, sekolah tetap sekolah, Iya, belajar benar. dimanapun. Tapi yang jelas Mas Despi ini memang ahli IT juga ya. Nanti kalau yang Itu pengen apa IT Mas? IT itu apa ya? apa sih IT? I Aku ti teh. Berarti IT adalah Aku teh. aku lagi ngeteh dan ini nggak ada teh, maaf ya Mas. Konangan itu nggak ada teh. Jan, harusnya ada teh ini. Waduh, iya, nggak apa-apa, Bang tenang John aja. ini gimana ini lah. Ya, yang jelas gini. Oh ya, ini ada musisi besar juga guys di belakang ini ya. Oh, ini Bang John Thunder, Gitaris terbaik Yogyakarta. Sini Mas, sini Mas. Tapi yang ditepuk tangannya bukan sana ini. Oh, ya. Fokusnya ke sana aja. Oh, udah ke sana. Keren. Tapi yang jelas gini, apa namanya? Saya ketemu Mas Despi di SMA dulu, bener ya? SMA saya adik kelas, kemudian Mas Despi ini memang dia udah kalau perpisahan, bahkan ngiringi teater juga, Betul sekali tuh, Mas. kemudian nari striptis, enggak ya? Apa itu? Nari striptis, enggak ya? Apalagi itu? Oh enggak ya? Tahu ya saya Mas. Opo meneng. Ini menggiurkan loh, ginu-ginu loh. Waduh, gonyel. Enggak ya. Waduh. Dan yang jelas prosesnya itu walaupun saya nggak terlalu dekat dengan Mas Despi dulu, tapi setidaknya saya melihat perkembangannya itu keren banget. Sempat beberapa musik genre juga ya Mas ya. Hampir semua genre Mas. Hampir saya semua. saya pelajari dan saya praktekkan juga. Tapi paling seneng genre musik apa nih? Kalau jujur dari hati saya itu paling seneng ya pop, tetap pop jazzy lah gitu. Band, Iya, iya. terutama band ya. Saya Band tapi beraliran pop gitu. Saya juga kalau lagi ke gunung itu suka banget sama itu genre pop. Kenapa itu Mas? Ya, Buat enak sih. didengerin di Pop. gunung. Pop. Oh, itu sponsor. Ya barangkali habis ini jadi sponsor nih bisa juga lah ya. Saya itu kalau dingin di gunung itu genre pop itu. Aku juga Mas kalau di kota itu mampir ke ayam pop itu. Maaf ya, malah ini bukan sponsor ya. Maaf ya. Aduh, jangan nggak mau nyponsori ini ya. Dan genre tetap pop ya. Kemudian Walaupun sempat beberapa kali saya mengalami perpindahan genre, bahkan saya pernah di dangdut itu selama hampir 3 tahun. hampir 3 tahun. Selama tahun 2016 sampai hampir 2018 itu saya full di genre dangdut itu saya lakukan. Jadi memang kalau dikatakan itu saya itu musisi orang genah bukan ya? Kosidah pernah juga ya. Pernah juga kosidah pernah, dangdut apalagi. Reggae. Reggae cuma latihan doang, Latihan doang. belum pernah yang on air belum pernah.
Campur sari Metal pernah juga ikut festival metal tapi ya itu gagal. Karena memang bukan genrenya. Jadi mungkin karena belum nggak menjiwai juga. Cuma coba-coba aja. Dan karawitan juga dulu. Aku ingat itu pas, maaf ya ini saya ngomongnya kok aku saya. Nggak apa-apa. Maaf ya. Anak IT emang begitu. Saya kalau disuruh ngomong berbahasa yang baik itu memang belum. Tapi ini sopan banget toh. Kayaknya ini adalah bintang tamu paling sopan ya dari awal pertama Jaban Jeruk. Sopan apa nih? Dan ini udah yang ke-13 nih. 13 itu katanya adalah nomor yang wirid. Wirid itu apa mas? Wirid itu Wirid itu kan bahasa Inggris ya. Wirid itu lebih ke aneh, tapi wirid di bahasa Jawa itu lebih ke menghororkan. Berarti gini mas, wiridan itu ya mas? Itu wiridan, itu wiridan. sama. Wiridan itu sesuatu yang horor loh, sakral. Benar. Wah, ya nggak? Wajahnya kan sakral. Homo pithecanthropus. Kok bilang homo sih mas? Saya normal lah mas. Gua itu. Oh iya, ini udah punya anak istri ya. Status mas menikah ya? Ya menikah dong. Putranya itu berapa? Di sana. Oh iya, awalnya di sana. Putranya berapa mas? 2 sekarang. 2 ya. Mau 3, bukan? Mau 3. Yang banyak ya. Banyak anak banyak rezeki katanya. Dulu tuh pas aku karawitan itu ikut grup parawit Kaliwiro, itu Kelurahan Kaliwiro, lomba karawitan Kaliwiro, apa namanya, kecamatan di Ngasinan itu mendapat juara berapa ya? 3 apa? 3. Juara satunya sini ya. Konangan tuh. Oh ya, ingat nggak? Ingat. Saya pegang bonang itu. Iya. Juara satunya sini ya. Iya. Bagus sekali itu tayangan itu bagus. Ya begitulah ya. Sebenarnya kita prestasinya banyak saya sebenarnya itu. Tapi enggak, ini luar biasa. Maksudnya mas, Oh iya, boleh. Silakan ditanya-tanya. Enggak, tapi jelas ini menginspirasi banget. Saya itu kaget, apalagi sekarang musim Pilpres ya. Musim Pilpres, kemudian kemarin habis ngikutin satu kompetisi tak baca ya mas ya? Jangan mas, itu ini berarti lomba cipta lagu pemilu tahun 2024. Ya, kurang dekat ya. Kurang. Tabrak. Jelas ya, ini terbaik juara 1 berarti dapat emas kalau kita Popda ya atau medali emas maksudnya. Medali emas ya. Ini juga Mas Desvi, Oh, Mas Desvi. bagus. Mas. Dan Mas John. Berapa itu? Hah? Dapat uang berapa itu? Oh, bentar nanti. Main digratisi mie kayak Pak kali. Juara 1 ya, guys. Nah, juara 1. Ini gimana bisa sampai ke juara 1, Mas? Ini langsung ke sini Mas. Enggak langsung enggak lewat mana dulu gitu. Nanti flashback. Flashback lah. Kita Jadi kita alurnya alur campuran ya. Campuran. Kadang mundur, kadang maju, kadang ngapain gitu. Iya. Oh, ya udah ini nanti dulu. Nanti dulu aja. Udah di zoom ke sana, Mas. Oh, enggak apa-apa. Ya udah, ini gini ceritanya. Ceritanya begini. Sebelum saya ikut ini, itu ada lomba lagi sebenarnya Mas, yaitu lomba cover jingle pemilu yang sudah jadi. Tapi itu tingkat nasional. Nah, waktu itu saya juga ikut juga, tapi memang belum rezekinya. Ini kalau yang lomba cover kan itu di awal tahun 2023 kayaknya di bulan apa saya lupa lah, Maret kalau nggak salah. Itu saya pernah ikut juga, tapi judulnya kan lomba cover jingle pemilu. Jadi cuma cover itu lagunya Coklat, lagunya Kikan Namara namanya. Aransemen enggak mas itu mas? Aransemen juga saya. Aransemen sendiri berarti. Cover tapi ya itu karena itu tingkat nasional mungkin ya banyak saingannya mungkin ya Mas, jadi belum rezekinya. Dan satu lagi itu saya memang karena kurang baca atau gimana dilalahnya lagi ya. Dilalah lagi itu pas lomba cover itu saya ada satu syarat yang belum terpenuhi. Apa itu? Itu syaratnya harus live dan harus ada audiennya. Ternyata saya nggak seperti itu. Saya tuh mainnya waktu itu pas cover itu saya ngerekam dulu baru lip sync.
Nah itu ternyata saya salah di situ. Oh iya. Setelah saya teliti yang juara-juara itu memang yang live, bener-bener live. Jadi memang band manggung di mana direkam, upload, malah juara. Walaupun mungkin aransemennya nuwun sewunya. Memang seperti itu Mas. Dimanapun Mas harus lihat memang. Soalnya kan cover Mas, bukan Tapi cipta. hostnya sini. Oh, Hostnya sini Mas. oh itu kameramen yang berbakat juga. Iya. Atau juga kan host aja Tapi sini. dia Mas, dia ini punya banyak talenta loh. Oh, banyak talenta. Gitaris terbaik Jogja. Ya kan ini. Ini yang kita ulik jenengan. Enggak Mas. apa-apa ini selingan dulu. Ngapain bahas itu? itu pokoknya bagus lah ini nanti skip. Kembali ke laptop. meja ya. Kembali ke Merah. Oke, ini gini ya. Diem bro. Nah setelah itu Oh, kan iya. ada lagi ya lomba yang ini. Coba ini. Ini di bulan Desember 2023 kemarin. Oh. Gitu saya buka info di Instagram. Wah, ana lomba maning iki. Melu apa ora ya? Gitu saya mikir dulu Mas. Oh mikir Mas. Biasa mikir Mas. Ikut enggak tuh saya sempat bingung Mas. Ingin lebih lomba kalah, saya lomba maning kalah maning apa orang kok jajak kalah ya. Yang teman-teman tenaganya gitu lah. Saya mikir gitu Mas, jujur Ini aja. kalau yang nonton orang Jakarta bingung Mas. Enggak apa-apa. Ini maaf ya, saya bahasanya. Oh nanti tak kasih translate. bener. Ya. Dikasih translate. Subtitle nanti di bawah kita kasih. Jadi waktu itu pas bulan Desember kan saya lihat info di Instagram. Apa itu namanya? Oh jenenge KPU Jateng. Terus apa? Posting itu lomba cipta lagu pemilu. Ini cipta lagu atau cover ya tak. Kayak saya masih menelaah lagi. Cipta berarti gawe dong. Cipta lagu. Terus saya lihat itu ya, lihat komentatornya, lihat komentarnya itu. Oh, cipta lagu ini. Akhirnya itu dengan semangat yang tinggi, saya langsung wah, saya harus ikut lagi ini. Gitu. Berarti dengan semangatnya tinggi Mas. Kalau nggak tinggi ya nggak ikut campernya, empernya lagi. Ya, empernya nggak dapat ini empernya. Empernya. Nanti Dragon Ball ikut Emperor. Juga ikut anjing. Emperornya ya begitu. Maaf sekali ya, mohon maaf. Nggak Saya apa-apa. kalau bicara di publik di kamera itu memang agak amburadul. Jadi mohon maaf kalau saya dalam hal berbicara atau speak up. Ini di- backsoundnya sedih. Deng, 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 Mohon deng. maaf sekali ya. Deng, deng, Mungkin deng, bagi deng. orang-orang yang di luar sana, orang Sunda, orang Deng, Jakarta, deng, deng. nanti dikasih ini ya Mas translate bahasa Oh, Inggris iya. sekalian nggak apa-apa. Oke, Inggris. Cina Oke. ya, boleh. Yes, everybody. Oke. Nah, I love you, everybody. Setelah saya lihat cara-caranya, oh makin dongeng ya. Kayak Pak Kaum ya. Mas Desvi, Ya. apa namanya? Kan kelas 5 ya. Kelas 5 Oh, mulai mengenal kelas kita. 5 SD. Kemudian setelah itu SMP mulai bermusik ya. Mulai udah malah sebelum- maksudnya udah mulai show gitu ya, udah mulai ikut kompetisi Tapi kalau lomba-lomba gitu. dulu tuh parade musik sama festival yang saya ikuti. SMP itu udah ikut. Saya itu pertama kali manggung malah justru kelas 6 SD, perpisahan itu udah mulai pegang, tapi kan belum gitar, masih ngebass. Pegang tok apa sama digini-gini? Oh, enggak Mas, itu tak lemparin ke penontonnya. Ya enggak. Udah tuh mulai tampil saya ya? tampil pertama kali ini ya, perpisahan SD kelas 6. Ketika saya lulus SD, saya dan teman-temannya disuruh itu tampil lumayan nggak apa-apa, tampil saja. Nekat dengan nekat. Itu pun dulu masih ibaratnya apa ya? Gitar yang ngalor ngidul gitu loh Mas. Sing gitar kuncinya C, yang bass kuncinya apa? Jadi yang penting muni gitu loh Mas. iya, Ya iya. namanya anak-anak yang namanya masih SD belum tahu konsep musik. Nah, baru setelah menginjak sekolah menginjak jenjang ke SMP baru mulai serius belajar gitar gitu. Itu ceritanya. Setelah itu saya sempat dengar nih Mas Desvi itu pernah sekolah musik juga. Kalau itu gimana ceritanya ya? Itu sebenarnya bukan sekolah sih Mas, sempat daftar sekolah musik tapi ya takdir berkata lain. Oh iya, mungkin Allah akan memberi jalan yang lebih baik Mungkin lagi. Nah terus, beda sama dia itu yang di belakang layar itu, Oh. bukan sekolah ya musik. sekarang bukan dia Mas, Saya? artisnya kita berdua. Oh iya sih. Besok di belakang layar jadi host aja itu. Nah gini Mas Desvi, apa namanya SMA
setelah itu sempat kompetisi-kompetisi, kemudian masuk SMA ya. SMA. Di SMA lah itu sempat karawitan juga, itu gimana ceritanya? Itu dulu saya dipaksa ya itu. Oh, dipaksa. Dipaksa sama teman. Dulu kan di SMA kan ada itu ya ekstrakurikuler apa? Teater. Otok-otok, Ya, teater itu. Teater Dilalah otok-otok. lagi nih, dilalah. Betul, tapi betul itu. Memang namanya teater otok-otok. Teater otok-otok, Mas. Dulu kan Terus? pengampunya kan memang apa ya butuh maaf ya, lagi batuk. Dulu kan pengampu teaternya itu kan memang butuh apa ya istilahnya butuh pengiring yang live gitu. Akhirnya dipanggillah anak-anak yang pintar musik gitu, disuruh ngisi tuh untuk pengiring teater ini gitu. Terus saya dipaksa, kamu harus bisa ini harus, soalnya ini teater ini harus diiringi dengan live musik, jangan nggak cuma nyetel MP3 apa nyetel kaset, enggak. Memang beliau ini Pak pengampunya ini memang pinginnya seperti itu Mas, pinginnya teater pertunjukan apa seni apa jenenge toprak ya, teater itulah teater diiringi dengan live musik yang sungguhan gitu. Nah, saya diikutlah dulu kan ada gamelan juga, gamelan keyboard apa saya ngebas dulu waktu itu. Iya sih. Keren tapi teater otok-otok sama juga dulu saya pernah satu juara juga. satu provinsi ya. Tapi sekarang pengampunya kan udah jadi kepala sekolah di Di mana? Kabupaten Sukoharjo. Suka Klaten ya? Kalau domisilinya beliau Klaten. Tapi untuk SMA-nya sekolah apa? SMK 1 Sukoharjo. Sukoharjo, Solo Raya berarti Mas. Di sana sekarang buat itu apa namanya grup ketoprak real anak SMA. Keren itu. Itu keren beliau. Akui memang nek Pak itu Pak Srianta. nyebut nama boleh? Boleh Pak Srianta. loh. Orang Itu besar. termasuk guru my idol pokoknya. Itu idola saya bener itu. Dan itu guru fisika itu. Tapi aneh ya, guru fisika bisa seni itu. Yang termasuk- nggak aneh, Tapi luar biasa gitu. tapi Mas. luar Oh, biasa. Lebih ke Biasa ngitung-ngitung angka itu di. Nah, Wah, kok bisa lihat main Pak musik? Srianta itu sama seperti ngelihat Mas Desvi kalau Kenapa saya ini? bilang. Jadi ketika kita ketemu Mas Desvi, ini kita nggak ngelihat packagingnya beliau adalah musisi, gitu. Lebih ke guru ya, lebih ke Bukan pekerja kantoran ya, lebih ke penagih bank tengul ya. Enggak, tapi packagingnya gitu. Ternyata musisi. Nah itu Pak Srianta sama begitu. Beliau Iya, itu memang benar. guru fisika. Jarang yang tahu kalau beliau adalah pemain peran yang bagus, Yang luar biasa. yang luar biasa. Dan dia mencetak banyak anak-anak teater, anak-anak itu juga kan banyak sekali. Keren Mas, Nah. pokoknya keren. Kalau Pak Sri itu keren sekali. Dan termasuk ini adalah pernah di ampu Pak Srianta, bener ya. Apalagi anak IPA ini anak cerdas banget sebenarnya. Enggak cerdas Mas. Anak bejo Mas. Bejo. Saya anaknya Pak Tono kayaknya. Pak Tono sehat, Pak Tono sehat. Sehat, alhamdulillah, Salam sehat. buat Pak Tono ya. Iya, sehat, iya. Aduh, Jan. Ini SMA, terus habis SMA selesai lulus. Dulu SMA sempat buat lagu-lagu juga ya udah ya. Tapi kan Ya, itu kan anak- cuma bikin lagu tapi nggak diolah tuh, cuma bikin kata-kata bisa anak galau kan kayak gitu Mas. Iya. Itu sama. Sama, ini suka galau. Tapi nggak galau sih. Lagu-lagunya bukan lagu-lagu galau sih. Kok dilihat dari wajahnya kok Galau? setengah Wah, galau nih Mas. sangat berwibawa ya. Oh iya, satu lagi. Satu Itu lagi. Dua lagi nggak apa-apa. Mas? dulu pas waktu SMP itu kan ada festival apa namanya? Festival musik lah intinya di Sopo di Kaliwiro. Saya juga pernah band saya kan ikut dulu. Apa nama bandnya? Spill dong. Sincero kayaknya kan nggak Sincero? salah. Dulu kan saya personilnya, saya gitar ya. Saya terus Maya, namanya enggak. Maya itu dulu basisnya saya lupa. Itu grup band di Wonosobo yang cewek semua. Corneto, Cornelo, Conelo. Bukan, kan ada satu lagi Mas. Aduh ini ngomongnya lagi temen sih Mas. Kok di nganu ya? Kok di skip gaya bariknya. Oh, ramen mengalir baik. Belum nonton ora belum ya wis lah. Itu Ayo. ada band yang namanya Sofiatun. Nah, tahu kan? Tahu. Itu anak-anak SMA semansa semua itu isinya. Nah, itu kan yang megang bass itu kan orang Maya. sini, orang Kaliwiro. Oh iya. Tak
sewa saya. Sewa Bukan sewa sih. malam. Berapa? Sekarang masih buka. Saya tak ikut. Oh sih bener skip bae lah. Ganti balas cek balas. Dipotong wae Mas. Ya, bahaya. Dipotong wae Mas. Yang penting jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, nah terus itu ya. Jadi waktu SMA itu kan festival. Mas lah lagi ya Allah. Mbak Maya itu saya ajak main band. Mbak Maya berapa? Di semua. Murah. Tenang. Oke. Ini nanti Mbak Maya nonton ya. Ini Just Comedy Mbak. Jadi Mbak Maya itu saya ajak ngeband yuk ikut festival. Terus saya ngajak Mas Ferry, sepupu saya lah. Oh iya, Mas yang Ferry. drummer, satu lagi vokalnya Wawan kayaknya, Wawan Sikris. Wawan apa Mas Hendri? Saya lupa pokoknya di antara dua orang itulah. Ikut festival itu di Wonosobo atau di Kaliwiro saya lupa. Itu mendapat apa ya band terfavorit lah intinya. Terus saya mendapat gitaris keduanya, the best keduanya, bukan yang pertama, bukan. Tapi kan waktu itu yang dapat trofi cuma yang best pertamanya, yang kedua nggak dikasih apa-apa, cuma disebut namanya doang sih. Gitu. Kasihan ya Mas. Makasih ya makanya. Ya ampun, saya ini apaan sih? Tapi memang sebenarnya itu lomba itu juara itu ya juara 1. Juara 2 itu ya misal juara 2 ya runner up memang. jadi juara ya satu sebenarnya. Tapi nggak masalah sih, nomor 2 itu juga kasihan ya Mas. Ya, kasihan. Itu tapi keren ya. Kemudian itu setelah itu lulus SMA sempat di dangdut juga ya. Dangdut itu yaitu 2016. Sebelum itu masih ngeband. Ngeband tapi nggak yang fokus banget nggak Mas. Yang ngeband sambil kerja. Ngeband itu sambil kan sempat sambil kuliah juga kan? di Unsik dulu. Ya tadi itu yang jangan bilang IT itu ya di Unsik itu. Oh iya. Pas ketika saya kuliah di Unsik, saya juga itu sempat bikin band juga sama anak-anak Unsik itu. Ikut itu. Waktu itu namanya Sunday Morning, tahu nggak? Yang Ya. setiap malam setiap minggu itu Namanya morning ya pagi Mas. Morning itu pagi, nggak ada morning malam. Sunday Morning iya itu. Kalau nggak salah Mas Desvi dulu ini loh, teman-teman ya, Mas Desvi ini dulu juga sempat ngajar di sekolah-sekolah. Jadi ngajar ekstra ya, bener ya, ekskul ya, musik. Dan di ekskul musik itu sempat sampai dapat beberapa prestasi. Nah ini nih Mas, biar teman-teman pada tahu nih, apa sih itu waktu itu Mas? Jadi saya waktu itu sempat juga selain saya bermain musik juga pernah dipercaya oleh beberapa sekolah ya Mas, termasuk SD, SMP juga, untuk disuruh mengisi itu kegiatan ekskul di sekolahnya masing-masing. Dulu itu ketika saya mengisi ekskul di Spensa di SMP 1 Kaliwiro, itu saya mengampu itu loh, rebana modern. Jadi konsepnya rebana tapi ada alat musik modernnya, ada gitarnya, ada keyboardnya. Nah itu saya pas ketika saya disuruh ngampu di situ kan ikut lomba itu tingkat kabupaten MAPSI, itu namanya lomba MAPSI ya. Itu saya alhamdulillah ya itu sekolah yang saya ampu itu mendapat juara 3 se-kabupaten. Yaitu ya lumayan lah, enggak yang wah banget sih, enggak sih, yang penting udah. Tapi keren loh itu maksudnya. Itu SD mana Mas? Itu yang SMP itu. SMP 1. Kalau yang SD itu lain lagi Mas, itu lomba FLS 2N. Ya, itu betul. saya waktu itu juga ngelatih satu anak plus saya sebagai pengiring juga. Itu jadi sih gimana ya, itu juara 1 se-Kalibawang, se-Kecamatan Kalibawang. Ya teman-teman nggak ada orangnya sih. Oh iya, Juara siji. memang itu prestasi ya, luar biasa ya. Selain bermusik, kemudian gini-gini sempat ngajar ke anak-anak juga. Terus
di akhir-akhir ini dan bukan akhir-akhir ini ya, hampir setiap Saturday night, Sabtu malam Minggu itu ngisi di kafe-kafe juga ya. Betul sekali itu Mas. Nah ini boleh dong dipromotin ke Oh teman-teman. iya, bukan saya juga sebagai session player gitu. Apa ya Mas tadi Mas? Jadi band saya itu yang La Viva itu, yang La Viva Band itu. Jangan lupa ya follow di IG ya. La Viva Band. La Viva Band ya. La Viva Band. Ada underscore, ada dotnya nggak? La Viva underscore band gitu aja. Artinya apa Mas? La Viva itu itu saya dulu terinspirasi dari lagunya Coldplay yang apa? Viva La Vida dulu. Na 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 na. Halus. Itu ada yang versi lokal sekarang loh. Oh iya bagus banget itu. Viva la vida. Viva La Vida itu yang Coldplay. La Vida. Terus saya balik namanya La Viva. Jadi Viva La Vida tak ilangi vidanya, terus la taruh depan La Viva. La itu larangan bisa jadi larangan. Viva ke apa? Viva apa ya? Kayak itu loh. Kayak apa? Horas. Apalagi ya? Viva Milan apa? Forza Milan gitu kan. Viva larangan. Viva Tanjung Anom gitu kayak apa? Hala Madrid apalagi Bravo apa gitu ya kayak gitulah. Itu kan kalimat penyemangat lah. Viva larangan Viva Viva pipa ya itulah pokoknya intinya itu. Keren aja benar. Ingat itu. Iya. Maaf ya saya agak gemeter nih soalnya ditonton gitaris. Sekarang yang keren jenengan. Kita itu nggak keren. Keren jenengan. Yo. Di waktu itu juga termasuk sering ikut itu juga sih Sunday morning di Wonosobo. Setelah itu kan saya maaf ya saya di DO dari Unsik itu pernah Di DO. Wah kayaknya bukan DO sih, bukan DO bahasanya apa ya, kan ketika saya kuliah itu terus saya kan dilalah lagi ini ya. Dilalah saya mendapat pekerjaan di luar kota. Akhirnya kan ketemu Mbak Maya. Mbak Maya lagi. Oh enggak. Ada istri dulu. Hah? Di situ ada istri dulu. Oh iya. Enggak pernah Mbak Maya tuh kan ngeband kok. Yo. Tapi ngomong apa? Diajin bayi ya? Coba mas, kita diajin bayi mas. Yakin? Yakin? Tenang. Cukup, gini ngomong kayak gitu. Terus lanjut lepas aja mas. Yo, terus lanjut. Setelah saya drop out lagi bahasanya, saya kerja di Kebumen itu, kok ini belum nama ya? Enggak apa-apa mas. Lepas aja. Kerja di luar kota, kan otomatis kan saya kuliahnya apa ya, keteteran lah ya. Daerah. Mau balik lagi ke kampus, kok rasanya malas banget gitu. Akhirnya ya udahlah nggak usah kuliah aja. Jadi akhirnya saya kerja lagi ke Jawa Barat sempat gitu. Kerja ikut orang lah intinya. Ketemu Mbak Maya lagi. Enggak bercanda ini makanya Mbak Maya harus nonton nih. Jangan Maya lupa waktu like, itu udah comment, dan nikah subscribe. kayaknya. Ya. Oke, Ibu Yona. Nah, ketika saya kembali dari Jawa Barat ke Wonosobo, terus saya ketemu itu teman lah intinya yang ngajak saya, ayo wah, kok Prige Mbak. Gue prige Mbak. ya, itu teman saya itu ngajak saya intinya, ayo kita main lagi yuk. Bahasanya tadi Mbak, prige Mbak. Ya itu Mbak, ayo Mbak, kita mending main musik lagi wah yuk. Sama nyewa Maya lagi. Enggak dong, Maya kan udah nikah kayaknya udah di luar kota juga itu. Terus saya diajaklah itu teman saya. Terus ini gimana? Ya pokoknya kamu harus aktif lagi di musik intinya kayak gitu. Akhirnya dari situlah saya dipertemukan dengan orang-orang dangduter itu Mas. Dari situ. Jadi setelah saya pulang dari Jawa Barat, kembali ke Wonosobo lagi, ketemu teman saya itu, diajaklah ke markasnya, salah satu markas itulah dangduter lah intinya di sana.
di seberang jauh sana. Di negeri atas awan, lamuk. Oh. Nah dari situ saya mulai belajar lagi. Itu kan, istilahnya sempat vakum lama itu kan sejak saya drop out dari kuliah itu sampai kayak balik lagi ke Wonosobo, sempat ke Jawa Barat juga ketemu teman saya itu, terus diajaklah ke dangdut itu, baru saya aktif lagi di situ. Tapi itu pindah genre dangdut ya. 3 tahun ya berarti. 3 tahun kurang lah, dikit lah. Dilalah lagi. tidak sesuai genrenya ya. Enggak apa-apa, yang penting eksis lagi gitu. Nah, dilalah begitu, kemudian sempat itu ya dulu cover. Jadi di sela-sela saya jadi dangduter itu saya sempat ikut itu apa istilahnya konten ya YouTube itu yang di sana itu bikin cover lagu akustikan gitu. Ya, betul. Saya mengikuti kalau itu sering itu tiap malam itu tiap malam bukan malam sampai subuh. Bener juga itu. Saya tahu itu pada saat itu sampai subuh, pulang pagi sampai saya subuh. itu kalau pas siang job dangdut, nah malamnya tag apa namanya akustik itu. Ya bisa dilihat lah. Sempat ngiringi saya juga. Nyanyi lagu ya apa namanya Mas? Rahasia dong. Aku kok lupa. Ya lupa lah. Gila gede dia Mas. Aduh, sebenarnya perlu loh kita genjreng terus nyanyi gitu loh. Wah, boleh. Makasih Mas gitaris. Satu ini lagu Mas. Ini gitar merek apa Mas? Udah nggak usah tanya mereknya udah itu. Wah. Itu yang apa? Terserah lagu apa. Lagu yang jenengan aja. Ya jangan. Lagu yang itu yang dimadahin TV itu nyebut nama ya. Enggak apa-apa. Ya itu langsung enggak usah. Ini satu petikan aja. Udah ya, coba. Wih, bagus sekali. I love you Mas Despi. I love you. Keren ya. Jadi memang keren apa? Dari baru megang gitar aja kelihatan bahwa Mas Despi ini sudah pindah ke keyboard. Dan kelihatan. Ya, memang begitu. Jadi gini Mas. Jadi halus ya Mas. Enggak usah bilang. Enggak ada. Itu makanya beliau jadi hijrah ke keyboard. Memang mungkin enggak jodoh dengan kita. Enggak Enggak males bener. Jadi dari SD sampai 2016 itu enggak ada manfaatnya megang gitar. Jadi percuma sekali ini Mas. Dan menang ini pun ya beliau megangnya keyboard memang ya. Tapi pas waktu live-nya pegang gitar Mas. Megang gitar. Soalnya saya cari simpelnya. Simpelnya. Tapi coba bayangkan dari sini bawa keyboard kan berat lumayan tuh. Iya sih memang. Dan kita pernah kolaborasi juga. Beliau ngiringi pantomim. Jadi buat pantomim ya. Iya pernah. Kapan tuh Mas? Ya rahasia dong. Kemarin ya, kayaknya belum lama ini ya. Desember juga. Desember apa November ya? Desember awal Desember. Nah terus habis itu kemahdain TV bener, kemudian sempat di situ juga banyak ngiringi penyanyi gitu ya. Terus habis itu sempat ngilang. Nah ini ngilangnya ini belum diceritain ya tadi. Jadi waktu itu 2017 awal itu kan saya udah mulai pusing Mas. 2017 pertengahan lah kalau nggak salah. Itu saya udah mulai jenuh lah dengan aktivitas di itu perpanggungan dangdut itu. Entah kenapa saya nggak tahu juga itu. Entah karena memang bukan genre saya atau memang istilahnya atmosfernya mereka itu kurang cocok dengan saya nggak tahu juga. Pokoknya saya merasa gitu aja. Saya merasa agak pusing juga itu. Saya kan sempat itu juga Mas, sempat ikut grup itu juga, Dolalak juga. 3 kali kalau nggak salah. Oh iya Dolalak. Jadi saya itu jenengan itu sebenarnya multi talenta apa brokowan sih Mas? Brokowan kayaknya. Apa dibat gitu ya Mas. Bro. Jadi dangdut pernah, Dolalak juga pernah, Qosidah pernah, Karawitan juga pernah. Nah itu saya tuh jujur aja puncaknya ngomongnya teman Mas. Mumat. Jadi saya itu puncaknya saya agak pusing itu di situ ketika saya ikut itu grup itu yang
Lulalak. Lulalak itu. Entah kenapa saya nggak tahu sih, pokoknya intinya pusing aja lah itu. Waduh. Nah, dilalah lagi itu saya sudah ada niatan pengen out dari itu semua aslinya. Pokoknya saya harus keluar dari itu semua. Pokoknya saya intinya pengen tenang dulu lah. Yang jelas gini ya, apa namanya? Kita itu setelah menjalani proses pendewasaan, kita itu akan memilih jalurnya masing-masing ya, sesuai dengan apa yang kita sukai, benar ya, sesuai dengan ideologi kita, idealisme kita, kemudian kita akan memilih. Begitu ya, lebih tepatnya gitu. Nah, setelah itu kan, setelah saya merasa pusing itu, minum obat nggak? Dilalah. Nah, itu kan saya dilalah lagi ya Mas, nggak apa-apa ya dilalahnya. Aduh, kok bahasanya elek temen. Itu saya ditawari kerja lagi di Kebumen lagi. Jadi saya juga punya apa ya istilahnya, punya alasan untuk keluar dari dunia hiburan itu. Terus kembali lagi ke musik setelah itu tuh belum lama sebenarnya, bener ya? Belum lama. Berapa? Tak 1 tahun, 2 tahun? Maksudnya kembali kemana? Kembali ke musik lagi. Waktu vakumnya maksudnya? Setelah vakum Vakum itu kan lumayan saya Mas, 4 tahun lebih. 4 tahun, makanya kembali ke musik kan? Nah itu, ada lagi Mas yang belum saya ceritain Mas. Jadi setelah saya pusing itu, pusing dengan dunia yang kayak gitu itu, saya kan, jadi setelah, iya ngomongnya, kan saya di dangdut ya, nih lihat, saya gambarkan dari grafik, kan 2 tahun ya, 3 tahun lah ya, saya dangdut, jret, kan vakum, saya sempat kerja di luar kota lagi, saya balik lagi ke sini, ke Kaliwiro, sempat bikin itu band lagi, jadi saya sempat kembali ke apa ya istilahnya, kembali ke jalurnya saya lagi. Jadi setelah saya apa ya, vakum dari dunia dangdut itu, terus kerja ke luar kota, kembali ke sini lagi bikin band itu La Viva itu Mas, yang sekarang saya pakai itu. Iya. Itu dulu pernah saya bikin juga itu. Dulu pernah. Jadi sebelum saya nikah, jadi antara waktu saya vakum dari dangdut terus sebelum menikah itu saya bikin band itu La Viva. Dan itu sempat beberapa kali manggung di acara wedding, itu sempat beberapa kali. Gitu. Sampai 2 kali atau 3 kali ya, saya kayak kurang tahu, saya lupa lah pokoknya. Terus kembali ke prestasi ini, itu atas nama La Viva atau personal? Itu awalnya tuh saya pribadi awalnya. Itu jangan jauh-jauh Mas. Nah, iya. Berarti pribadi pertamanya. Memang itu kan memang bikin saya sendiri, saya yang bikin sendiri lagunya. Dari proses bikin lirik, nada, lagu, aransemen saya semua yang bikin. Terus saya merekrut vokal Mbak Winasih ini juga saya sendiri yang punya itu, saya sendiri aslinya. Tapi kan lama kelamaan saya kan punya band lagi, itu bandnya La Viva, itu sekalian aja masukkan La Viva sebagai brandingnya di La Viva featuring penyanyinya ini. Tapi ketika diumumkan di Semarang tetap nama saya, bukan nama bandnya. Tapi semakin kesini saya kasih brandnya band saya. Kok ada suara aneh ya Mas? Apa ya itu Mas? Sorry ya guys, kameramennya emang bocor. Bukan cuma depan, Belakang juga bocor itu. Tapi nggak kedengeran sih. Jadi gitu Mas intinya. Oh ya, baterainya udah low Mas. Jadi waktunya kita memang pending ya. Pending dulu ya. Oke, terima nanti kasih deh ya. Pokoknya kita lanjut lagi. Nah terus, tapi aman ya? Aman, masih aman. Wah, masih. Udah lama loh ini. 41 minutes. Wow. 41 ya. Oke, 41 menit emang udah waktunya kita pamit juga sih. Yang jelas gini, kata-kata dong buat teman-teman pemirsa Jaban Jero sebelum kita closing, motivasi lah. Yang jelas buat teman-teman apapun yang mereka geluti itu biar bisa berprestasi juga kayak Mas Despi. Apa ya? Ya yang penting itu semangat juang tinggi gitu aja saya sendiri. Semangat yang tinggi, punya komitmen gitu. Jangan lupa semangat, jangan lupa minum obat. Jangan lupa minum obat. Ini bahaya ini. Bisa jadi residivis habis ini datang ke larangan ini. Jangan merokok minum obat. Ya enggak, maksudnya
minum apa ya? Minum sesuatu yang Stamina, menyehatkan gitu loh, bukan menyehatkan. Bisa jadi kan madu, nah, madu herbal. atau apa herbal yang menyehatkan. Temu ireng, temu lawak, Nah, jahe itu juga bagus tuh buat kesehatan, buat Motivasi. nambah penyemangat. berarti kita simpulkan ya, Kopi the hitam. conclusion ya, ini berarti semangat, konsisten berjuang dan minum obat. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Yang pastinya saya Bagus. Bentar lagi Mas, bentar. Hah? Bentar lagi. Jangan lupa saya kan Hostnya saya Mas. Yang punya acara saya loh. Ya udah situ, lanjut. itu yang lagi kan belum Mas. Oh, Lafifa, oh ya. Ini lobet Mas. Oh, lobet ya. Lafifa gimana Lafifa? Ya itu. Jangan lupa. Oh iya, Ya. makanya kan saya Bagus. Ini Mas Bagus juga. Mas Despi, Despi dulu. Lafifa ya. Terus jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga di akun YouTube-nya Lafifa juga ada. Lafifa Band Terus ada. Terus apa Instagram lagi ya? Instagram. Oh. Jangan lupa juga kalau mau nangkap saya juga boleh gitu ya. Iya. Hubungi berapa Mas nomornya Mas? Di IG aja di IG. Oh di IG bisa ya. Sama Mbak Maya. Lafifa. Mbak Maya, Mbak Maya. maaf ya Mbak Maya, Mbak ini Maya. bercanda. Di sana Mas. Tapi nanti dikasih ya linknya ya, biar Mbak Maya itu nanti Lihat ini ya. dikira kita bohongan. Beneran loh itu. Berapa Mas malam? Enggak, maksudnya itu mereka beneran berteman gitu. Sofiatun. Iya, ingat Sofiatun zaman Ingat kan dulu kan Ingat. band yang fenomenal sekali. Fenomenal. Sofiatun, Konelo dulu ada juga. Semua apa anggotanya cewek semua. Cewek semua, betul. Udah gitu, ada lagi yang pengen disampaikan? Oh ya, saya kan habis bikin single Oh ya iya. Lafifa. Itu kan Lafifa ada 2 vokalis cewek cowok. Nah, yang vokal cowok, yang vokal cewek baru saja selesai apa ya, membuat single lah itu ya. Oh iya. Nanti Disebutin tunggu Mas. saja Oh belum. di platform digital dan Spotify dan lain-lain gitu. Oh ya, sip. Keren ya. Terus yang tadi pas juga saya habis rekaman yang single kedua juga ini baru selesai tadi. Tinggal nunggu di mixing saja. udah belum? Belum. Ini soalnya saya Apalagi? agak kekeringan nih Mas. Oh. Agak minum, Mas. Ya pantomim lah Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow Lafifa Band. Dan Semua juga udah follow lengkap. Sanggar Seni Bagaskara. Jelas harus ya, wajib ya. Nanti Ya nggak gampang. follow nggak dapat durian. Durian mahal Mas. Setiap follower dikasih durian bangkrut Mas. Ya udah, itu yang penting jangan lupa sukses berkarya terus selalu ya Mas ya, dan berkarya menginspirasi dan keren banget. Dan selamat juga sekali lagi untuk Lafifa Band dan Oh, Mas iya. Despi. Jangan lupa ya, besok tanggal berapa pemilu ya? 14 Februari datang ke TPS ya. Oh iya betul. Gunakan hak pilih Anda. Oh, hak pilih. Gunakan hak pilih Anda sebagai pemilih yang cerdas. Oke, betul. Ini enggak. Dan jangan mau apa ya istilahnya, jangan mau diintervensi oleh pihak manapun. Siap. Oke, thank you. Terima kasih. Molor-molor nanti ini kelamaan lowbat Mas. Ya, terima kasih. Oke. Saya Bagus, Saya DSVL Luno, Lafifa Band. Lafifa Band. Ya. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Matur Mbah Nuwun, pangapunten guyonnya Mbak Maya dan semuanya. Sampai jumpa lagi di acara Sanggar Seni Bagaskara ngobrol santai Jaban Jeruk. Thank you Mas Sukses. Despi, jangan kapok ya sama-sama. guyonnya. Dadah.